Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 1086-1095. Setelah tiba di hotel, pengemudi tidak meminta uang Dev. Jadi dia berterima kasih kepada Dev dan pergi. Namun, Dev menemukan bahwa bahkan seseorang yang mengendarai BMW hitam telah mengikutinya, dan dia memarkir mobilnya tidak jauh. Dev tidak mengeluarkan suara, tetapi memasuki hotel, menenangkan Ellie, dan langsung keluar dari hotel. Keduanya masih menonton, tidak jauh dari pintu hotel. Dan ketika mereka melihat Dev keluar, mereka semua berbalik berpura-pura. Dev pura-pura tidak melihat mereka berdua. Tetapi, berjalan ke pinggir jalan, sesuka hati, melihat Dev pergi. Keduanya segera mengikuti, tetapi setelah mengikuti dari kejauhan, keduanya tiba-tiba menemukan bahwa Dev telah menghilang, rusak. Orang itu menghilang. Apa yang harus kita lakukan? Mengapa kita tidak kembali dan melapor ke Patriark dulu? Keduanya berdiskusi dengan tenang. Kenapa kalian berdua mengikutiku? Pada saat ini, Dev keluar dari belakang keduanya. Mereka berdua terkejut dan buru-buru berbalik untuk melihat Dev menatap mereka dengan ekspresi main-main. Kamu, apa yang kamu katakan? Kami hanya berkeliaran. Siapa yang mengikutimu? Setelah salah satu dari mereka selesai berbicara, dia ingin menyuruh yang lain pergi, tapi Dev mengelak dan berdiri di depan keduanya. Jangan berpura-pura. Kamu telah mengikutiku sepanjang jalan. Apakah Krill mengirimmu ke sini? Dev bertanya dengan tajam. Apa yang kamu bicarakan? Kami tidak mengerti sama sekali. Sebaiknya kamu menyingkir. Jangan main-main dengan kami. Salah satu dari mereka mengancam Dev. Sepertinya kamu tidak akan mengatakan apa-apa jika kamu tidak menderita sedikit. Dev mengangkat sudut mulutnya, lalu menamparnya. Keduanya dengan jelas melihat Dev menamparnya, tetapi menemukan bahwa mereka tidak bisa menghindar sama sekali. Orang yang mengancam Dev tadi langsung ditampar. Mereka berdua langsung terkejut. Mereka berdua adalah master yang hebat. Ketika yang lain menamparkan mereka, mereka tidak bisa melarikan diri. Wah, apakah kamu mencari kematian? Saat dia dipukuli, dia marah. Dan kemudian napas di tubuhnya dilepaskan sepenuhnya. Dan paksaan yang mengerikan datang ke arah Dev. Orang lain tidak lagi berpura-pura. Dan langsung mengeluarkan nafas dari tubuhnya. Huff. Grandmaster belaka, berani lancang. Benar-benar, di luar kekuatannya sendiri. Dev mendengus dingin, diikuti oleh kilatan dingin di matanya. Dev tidak bergerak sama sekali. Dan aura agung di tubuhnya langsung menekan kedua orang itu ke tanah. Kali ini, mereka berdua menunjukkan kepanikan di mata mereka. Dan mereka benar-benar ketakutan di depan Dev. Mereka menemukan bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Pahlawan menyelamatkan hidup. Pahlawan menyelamatkan hidup. Kami hanya diperintahkan oleh orang lain. Keduanya dengan putus asa bersujud Dev untuk memohon belas kasihan. Katakan, apakah Krill menyuruhmu untuk mengikutiku? Kamu tahu identitasku? Dev bertanya dengan dingin. Salah satu dari mereka menggelengkan kepalanya. Lagi dan lagi tidak. Saya tidak tahu. Pemilik menyuruh kami bergerak di bandara dan terus menatap pesawat yang datang dari Kyoto. Selama ada prajurit di atas, Grandmaster di pesawat,
Kami harus mengkonfirmasi pihak lain. Setelah Anda dikonfirmasi, laporkan padanya. Lalu kamu juga melaporkanku. Dev mengerutkan kening. Jika Krill tahu ini, akan merepotkan jika dia menyelinap pergi. Dunia ini besar. Kemana dia harus pergi untuk menemukan orang ini? Tidak, kami tidak punya waktu untuk melapor, karena kami berdua selalu tidak yakin dengan kekuatan pasti Dev, dan tidak berani melaporkannya dengan mudah. Oke, kalian berdua pergi dari sini. Setelah Dev selesai berbicara, napas di tubuhnya langsung ditarik, dan kemudian dia berjalan ke samping. Setelah Dev pergi, keduanya baru berani berdiri, melihat bahwa Dev sudah lama menghilang. Mereka mengeluarkan ponsel mereka dan ingin melapor, tetapi telepon belum dinyalakan. Keduanya tiba-tiba membeku, dan kemudian mereka mulai berdarah. Dan akhirnya, mereka semua jatuh ke tanah. Napas Dev barusan telah merusak organ dalam kedua orang itu. Tentu saja Dev tidak akan membiarkan mereka berdua menyebarkan pesan itu kembali. Melihat langit mulai gelap, Dev memutuskan untuk langsung pergi mencari Krill, agar tidak terlalu banyak bermimpi di malam hari. Ketika dia tiba di tempat itu, Dev terpana dengan pemandangan di depannya. Meskipun kota Sikuan tandus, Manor di depanku agak terlalu mewah. Manor meliputi area seluas ratusan hektar, dan ada banyak villa, dan di pintu ada singa batu yang setinggi satu orang, dan ada tim orang yang berpatroli bolak-balik, dan pengamanannya sangat ketat. Pada saat ini, di Manor keluarga Gu, di aula villa yang sangat mewah, wajah Krill jelek. Dia berjalan bolak-balik, gelisah. Saya tidak tahu mengapa. Setelah kembali dari Pulau Naga, Krill ketakutan. Takut Dev akan menemukan masalah untuk dirinya sendiri. 2 hari ini, kelopak mataku melompat, dan aku tidak bisa tidur nyenyak. Patriark, kamu sebaiknya istirahat lebih awal. Kami telah mengirim orang ke bandara, stasiun kereta api, dan setiap persimpangan. Jika Dev datang, kita akan tahu pasti. Tidak banyak orang di Sikuan, dan orang asing mudah diketahui dan ditemukan ketika mereka datang. Terutama Dev merupakan Wuzong, dan aura di tubuhnya mudah dideteksi. Pengurus rumah tangga tua dari keluarga Gu membujuk Krill, tapi Krill mengerutkan kening dan tidak pergi untuk beristirahat, tetapi berkata dengan wajah berat, Paman Zong, saya masih tidak nyaman. Apakah penjaga di luar sudah diatur? Patriark, jangan khawatir, semuanya sudah diatur. Semua orang yang berpatroli adalah kekuatan Wuzong. Bahkan jika Dev datang, kita tidak perlu takut padanya. Bagaimanapun, ini adalah rumah Patriark. Paman Zong menghibur Krill. Setelah Krill mendengar ini, dia sedikit santai dan menguap. Paman Zong, kalau begitu aku akan istirahat. Kabari aku segera jika terjadi sesuatu. Baik, Paman Zong mengangguk. Krill kembali ke kamarnya untuk tidur. Tetapi di pintu Manor keluarga Gu, Dev berjalan menuju pintu dengan tenang. Siapa kamu? Ketika 2 pengawal di pintu melihat ini, mereka segera menjadi waspada. Di tengah malam, seseorang tiba-tiba berjalan menuju pintu, dan kedua pengawal itu segera bersiap untuk bertarung. Melihat kedua pengawal di pintu, Dev berkata dengan ringan, saya di sini untuk bertemu Krill Gu. Kedua pengawal itu saling melirik, dan salah satu dari mereka bertanya, apa yang ingin kamu lakukan dengan tuan kami di malam hari? Tuan kami tidak menerima tamu sekarang. Jadi kamu harus pergi. Tentu saja malam ini saya akan membunuh. Aku di sini untuk membunuhnya. Sudut mulut Dev sedikit terangkat.
Ekspresi kedua pengawal itu tiba-tiba berubah, dan mereka mengeluarkan senjata mereka. Melihat pisau di tangan kedua pengawal itu, Dev mencibir, dan kemudian berjalan langsung menuju Manor, sama sekali mengabaikan dua pengawal di pintu. Ketika kedua pengawal melihat ini, mereka sangat marah dan menebas Dev dengan pisau. Dentang-dentang. Dengan dua suara renyah, tubuh Dev tidak terluka, tetapi pisau di tangan kedua pengawal itu semuanya patah menjadi dua pada saat ini. Melihat situasi ini, kedua pengawal itu langsung tercengang. Aku hanya ingin membunuh Krill. Jika kamu tidak ingin mati, pergi saja dari sini. Dev masih dengan santai berjalan di dalam manor. Melihat ini, kedua pengawal itu membuang pisau di tangan mereka, dan kemudian menghilang ke dalam kegelapan yang luas. Mereka juga datang ke keluarga Gu sebagai pengawal demi uang. Sekarang Dev begitu kuat, beraninya mereka tinggal dan mencari kematian. Dev dengan angkuh masuk ke manor, dan pengawal yang berpatroli di manor bergegas dan mengepung Dev. Dengan gerakan sebesar itu, pengurus rumah tangga, Zongbu juga keluar dari ruangan. Lebih dari selusin orang mengepung Dev. Dan semua orang adalah Wu Zong. Dengan aura tirani, Paman Zong melirik Dev, sedikit mengernyit dan berkata, "Siapa kamu? Mengapa kamu masuk ke rumahku di tengah malam? Sial! Mengapa tabiat mereka semua sama?" Dev memarahi dengan marah. "Suruh Krill keluar dan katakan bahwa aku, Dev, datang kepadanya untuk menyelesaikan akun." Begitu dia mendengar kata-kata Dev, ekspresi Paman Zong tiba-tiba berubah. Dia tidak pernah berpikir bahwa Dev, orang yang sangat ditakuti oleh Krill, telah tiba. "Tuan, kami tidak ada di Manor. Kamu berada di sini pada waktu yang salah." Paman Zong berkata kepada Dev, "Bukan terserah kamu untuk memutuskan apakah dia ada di sana atau tidak. Saya harus mencarinya sendiri." Setelah Dev selesai berbicara, dia akan memasuki villa untuk bertanya. "Hentikan dia, Paman." Zong mengerutkan kening. Selusin pengawal mengepung Dev, dan mereka menyerang dalam sekejap. Ini semua Wu Zong dibayar dengan harga tinggi. Itu selusin orang. Bahkan jika Dev kuat, selusin orang harusnya bisa berurusan dengannya, kan? Tapi segera, Paman Zong tercengang karena dia melihat bahwa lebih dari selusin Master Wu Zong yang membayar mahal untuk berjaga di depan Dev. Bahkan tidak sebagus semut. Begitu Dev melambaikan tangannya, beberapa orang langsung jatuh ke tanah. Lebih dari selusin Wu Zong tidak bisa membuat tiga gerakan di tangan Dev, dan mereka semua jatuh ke tanah dan tidak bisa bangkit lagi. Paman Zong berbalik dan ingin lari, tetapi dihentikan oleh Dev. "Di mana Krill?" Dev bertanya kepada pengurus rumah tangga, Zongbo Patriark. "Patriark, dia ada di sana." Pengurus rumah tangga, Zongbo menunjuk ke villa di depannya dan berkata. Dev melirik villa dan melemparkan pengurus rumah tangga Zongbo ke samping. Dan kemudian, kekuatan naga ilahi mengelilingi telapak tangan kanannya. Dan telapak tangan Dev mulai berkedip dengan cahaya keemasan. "Hancurkan!" Mengambil napas dalam-dalam, Dev meraung marah, dan kemudian melambaikan tangannya ke arah villa Raja Kepiting. Bergemuruh, telapak tangan ini langsung meletus dengan kekuatan, seperti tornado, merobohkan setengah dari villa di depannya. Krill, yang awalnya tidur di kamar, terbangun dengan suara gemuruh runtuh. Sebagai Wu Zong peringkat 8, Krill tentu saja tidak dapat dengan mudah dihancurkan sampai mati. Tetapi ketika dia keluar dari ruangan, dia juga sangat malu. "Apakah kamu akhirnya bersedia untuk keluar?" Dev memandang Krill, yang
penuh dengan rasa malu, dan berkata dengan dingin. Krill melirik pengawal yang tergeletak di tanah, dan tidak bisa bangun. Ternyata itu Tuan Chen. Ketika kamu datang ke Sikuan, kenapa tidak memberitahu? Aku bisa membantu Tuan Chen. Krill, kamu tidak perlu memberiku Muma. Kamu tahu untuk apa aku di sini. Dev tidak berpikir bahwa Krill berkulit tebal, dan dia bahkan mengikutinya. Tuan Chen, saya benar-benar tidak tahu. Anda menyakiti orang-orang saya, dan menghancurkan rumah saya. Jadi saya tidak mengerti sekarang. Krill pura-pura sedih dan berkata, "Hei, apakah kamu masih berpura-pura kepadaku?" Dev sangat marah, dan dia melangkah maju dan meninju Krill. Pukulan ini mengenai Krill secara langsung, dan Krill mundur beberapa langkah. Jika bukan karena Krill yang meracuni Ellie, Dev pasti sudah membunuh Krill sejak lama. Tuan Chen, saya benar-benar tidak berpura-pura. Saya tahu bahwa ketika saya berada di Pulau Naga, itu adalah kesalahpahaman. Dan Zekening meminta saya untuk melakukannya. Saya tidak memiliki keluhan dengan Tuan Chen. Kan? Meskipun Krill ditinju, dia masih menahan tawa. Dev memandang Krill seperti ini. Tetapi dia sedikit mengagumi pria ini. Sebagai Raja Barat Laut, dia bisa menelan amarahnya. Tidak ada ketidakadilan dan tidak ada permusuhan. Pacar saya masih koma ketika Anda meracuni kami. Mengapa Anda tidak mengatakan tidak ada ketidakadilan dan tidak ada permusuhan? Dev menatap Krill dengan dingin dan bertanya, Tuan Chen salah paham. Sebenarnya, aku tidak meracunimu. Alasan mengapa pacarmu tidak sadarkan diri hanya karena mantranya. Selama aku membuka mantranya, pacar Tuan Chen akan bangun secara alami. Krill dengan cepat menjelaskan. Setelah Dev mendengarnya, dia akhirnya mengerti mengapa dia tidak dapat menemukan racun di Ellie, dan bahkan Daren Sudan yang lainnya tidak berdaya. Ternyata itu tidak diracuni sama sekali, tetapi dalam keadaan koma di bawah mantra. Kalau begitu cepat dan hancurkan mantranya. Sekarang, Dev mendesak, Tuan Chen, di mana pacarmu? Aku harus menemui pacarmu sebelum aku bisa memecahkan mantranya. Krill bertanya, dia ada di Hotel Bintang 5. Keluarga Gumu, kamu bisa ikut denganku. Jika kamu membuka mantranya dan Leli masih tidak bangun, aku akan membuat keluarga Gumu menghilang di seluruh Barat Laut. Dev menatap Krill dengan dingin dan berkata, jangan khawatir, Tuan Chen. Saya akan pergi dan memastikan pacar Anda bangun. Krill dengan cepat meyakinkan. Krill mengikuti Dev menuju hotel. Dan sebelum pergi, Krill mengedipkan mata pada pengurus rumah tangga, Zongbu. Ketika Dev membawa Krill ke hotel, Krill tidak mengikuti Dev untuk membantu Ellie mengungkap mantra, tetapi duduk di lobi hotel dan menyeruput teh. Semacam ekspresi merendahkan di wajah Krill. Dev sedikit mengernyit. Krill, apa maksudmu? Krill berkata dengan bangga. Di wajahnya apa artinya? Saya ingin membantu pacar Anda mengungkap mantra. Anda dapat menyerahkan harta kecil itu di dalam diri Anda, serta kristal naga di tubuh Anda. Berikan kepada saya di sini. Mungkin saya akan mempertimbangkan untuk membantu Anda. Dev tertegun sejenak. Lalu, matanya menyipit, dan aura pembunuh muncul dari tubuhnya Krill. Kamu mencari kematian, Dev berkata, dan berjalan menuju Gukai Yuan. Apakah saya mencari kematian? Mari kita tonton video dulu. Setelah Krill selesai berbicara, dia mengambil remote control dan menyalakan layar di lobi. Sosok Ellie langsung muncul di layar. Ellie dikendalikan oleh dua orang. Tetapi pada saat ini Ellie sudah bangun dan tidak dalam keadaan koma. Mata Ellie dipenuhi dengan sedikit kengerian, dan dia
Terus bertanya siapa dua orang yang mengendalikannya. Dev melihat pemandangan di layar. Niat membunuh di tubuhnya langsung naik ke puncak. Dan matanya merah. Saat dia melihat Krill, kamu tidak harus menatapku seperti ini. Jika kamu tidak ingin pacarmu mati, maka pergi dan tangkap saja. Krill tidak peduli dengan kemarahan Dev. Kemarahan pada Dev berangsur-angsur menghilang. Dan akhirnya menjadi tenang. Aku bisa memberimu apa pun yang kamu inginkan. Tetapi aku tidak bisa memberimu apapun sampai aku melihat pacarku. Dev berkata dengan ringan. Tidak masalah. Ikut aku. Krill mematikan video dan kembali ke Manor bersama Dev. Setelah memasuki Manor, dia terus membawa Dev ke belakang Manor. Ada ribuan hektar Manor. Dan tidak ada akhir yang terlihat. Keduanya berjalan sampai ke villa yang sangat tua. Dan kemudian berhenti. Villa ini tingginya 10 lantai. Dan jika dilihat dari bentuk dan dindingnya, mungkin usianya sudah puluhan tahun. Dev tidak mengerti mengapa Krill meninggalkan gedung tua seperti itu di rumahnya. Krill berdiri di pintu, mengucapkan kata-kata di mulutnya. Dan pintu besi yang berat di pintu tiba-tiba terbuka perlahan. Ketika Dev mengikuti Krill, dia menemukan bahwa ada sesuatu yang istimewa di villa tua ini. Saya melihat ornamen berlapis emas di mana-mana, dan banyak patung Buddha berlapis emas. Pada pandangan pertama, itu sangat mewah. Setelah keduanya masuk, gerbang besi berat di belakang tertutup. Aura misterius dan kuno langsung menembus tubuh Dev dan menyegel dantian di tubuh Dev. Dev mengerutkan kening dan buru-buru mengerahkan kekuatan spiritualnya. Tetapi, menemukan bahwa dantiannya tidak bergerak, dan dia tidak dapat memobilisasi sedikit kekuatan spiritual. Kali ini, Dev sedikit panik. Jika dia tidak dapat mengerahkan kekuatan spiritualnya, itu berarti Dev pasti akan menjadi orang biasa. Hahaha. Jangan repot-repot. Ini adalah menara penindas iblis keluarga Gu saya. Semua orang yang masuk ke sini akan ditekan, kecuali keluarga Gu kami. Krill melihat ekspresi panik Dev dan tertawa. Di mana pacarku? Dev menatap Krill dengan dingin. Jangan khawatir. Ikuti saja. Aku berjalan. Krill memimpin di depan. Dan keduanya menginjak tangga berlapis emas dan berjalan selangkah demi selangkah sepanjang jalan. Dev dengan putus asa meluncurkan teknik konsentrasi hati, mencoba untuk mematahkan belenggu kekuatan spiritual di dantiannya. Tetapi itu tidak ada gunanya sama sekali. Tepat ketika Dev akan menyerah, kristal naga di dantiannya tiba-tiba berkedip, dan kemudian kekuatan naga di tubuh Dev menembus belenggu. Setelah ikatan itu dipatahkan, kekuatan spiritual dantian Dev mulai berjatuhan dengan panik dan kekuatan. Dev pulih sekaligus. Tetapi, Krill yang bersemangat saat ini belum mengetahuinya. Sampai di lantai 3 Dev melihat Ellie di bawah masuk ke aula kosong. Melihat Dev datang, Ellie tampak sedikit bersemangat. Dev, di mana ini? Di mana kita? Pikiran Ellie masih di Pulau Naga. Di mana dia dalam keadaan koma. Dev membawa Ellie ke barat laut. Tetapi Ellie tidak mengetahuinya sama sekali. Ellie, kita berada di barat laut. Sekarang, kamu tidak perlu takut. Tidak apa-apa. Dev buru-buru ingin menenangkan Ellie. Tetapi, dihentikan oleh Krill. Kenapa? Kemampuanku terbatas sekarang. Dan aku hanya orang biasa. Apakah kamu masih takut padaku? Ketika aku menjadi orang biasa, Dev melihat Krill menghalanginya. Jadi dia berkata dengan acuh tak acuh, kentut. Siapa yang takut padamu? Di menara sihir kota ini, kamu Dev tidak akan pernah bisa menjadi lawanku. Krill melepaskan Dev, membiarkan Dev berlari, dan memeluk Lely dengan erat. Dev,
Apa yang terjadi? Bagaimana kita datang ke sini? Saya tidak bisa merasakan energi spiritual dalam diri saya. Memegang Dev. Ellie bertanya dengan panik. Ellie, aku akan menjelaskan kepadamu ketika aku punya waktu. Sekarang aku akan membunuh orang-orang di depanku dulu. Dev menghibur Ellie. Dev, sekarang setelah kamu melihat pacarmu dan dia sudah bangun, saatnya memberiku barang-barang itu. Krill berkata dengan bangga. Serahkan padamu, Dev. Mencibir kamu tidak layak, karena pacarku sudah bangun. Aku akan membiarkan hal tidak berguna sepertimu. Kamu harus terkutuk. Melihat Dev berbicara dengannya seperti ini, Krill tertegun sejenak. Dan kemudian dia berkata dengan marah, anak baik, karena kamu sendiri yang mencari kematian, maka aku akan membunuhmu dan mengambil kristal naga langsung dari tubuhmu. Kalian berdua, bunuh dia. Krill memerintahkan kedua pria itu. Dev sekarang adalah orang biasa, jadi Krill tidak perlu berurusan dengannya. Ya, setelah mereka berdua selesai berbicara, mereka dengan cepat bergegas menuju Dev. Ellie menghindar. Dev menyuruh Ellie untuk menghindar, lalu menatap dua orang yang bergegas dan berkata dengan sudut mulutnya, lakukan saja kalian berdua untuk membuka daging. Kedua orang ini semuanya adalah seni bela diri 5 tingkat, dan mereka dianggap sebagai master di dunia seni bela diri. Tapi mereka berdua baru saja bergegas di depan Dev. Ketika mereka melihat ledakan aura menakjubkan dari Dev, dan itu mengejutkan mereka sekaligus. Keduanya tercengang. Mereka juga berpikir bahwa kekuatan Dev telah lama ditekan dan dia menjadi orang biasa. Tetapi sekarang, mereka merasakan momentum ini yang jelas lebih tinggi dari mereka. Tepat ketika keduanya tercengang, Dev mengulurkan tangannya dan menepuk bagian atas kepala kedua orang itu. Dan kemudian teknik konsentrasi hati berlari dengan cepat, dan hisapan bergulir mulai menyerap kekuatan keduanya. Keduanya tiba-tiba menjadi pucat dan gemetar, seolah-olah mereka tersengat listrik. Hanya dalam 10 detik, kekuatan dua Wuzong, peringkat kelima sepenuhnya, diserap oleh Dev. Adegan ini secara langsung membuat Krill takut. Kamu tahu sihir. Kamu ternyata adalah seorang kultivator jahat. Krill tidak bisa mempercayai semua yang ada di depannya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Dev sebenarnya adalah seorang kultivator jahat. Selain itu, menara penindas iblis ini tampaknya tidak memiliki kekuatan untuk menyegel kekuatan Dev. Tidak masalah apakah aku seorang kultivator jahat atau bukan. Yang penting adalah kamu akan mati. Dev menatap Krill dengan dingin dan berkata. Krill tiba-tiba mencibir Dev. Apakah menurut Anda, menara penindas iblis tidak dapat menyegel kekuatan Anda, sehingga Anda dapat dengan mudah membunuh saya? Biarkan saya memberi tahu Anda. Ini adalah wilayah saya. Anda ingin membunuh saya. Anda bermimpi. Apakah itu mimpi? Kamu akan segera tahu. Dev berkata. Nafas di tubuhnya meledak seketika, dan seluruh ruangan dipenuhi dengan aura pembunuh yang kental dari Dev. Krill menginjak tanah tiba-tiba, dan kemudian seluruh bangunan mulai bergetar, seperti gempa bumi. Kemudian Krill menggigit jarinya dan meneteskan setetes darah ke tanah. Dalam sekejap, darah diserap oleh tanah, dan kemudian garis-garis muncul di tanah. Garis yang tak terhitung jumlahnya mulai bersinar, dan sinar cahaya ini tampaknya mengandung kekuatan tak terbatas. Bergemuruh, dinding di luar gedung mulai runtuh, tetapi tidak ada apa-apa di dalamnya. Segera, menara heksagonal besar muncul. Ternyata bangunan tua ini terbungkus menara besi. Tidak heran Krill menyebutnya menara penindas iblis. Itu benar-benar pagoda. Dev
Ellie memegang lengan Dev dengan erat. Pada saat ini, dia tidak lagi memiliki kekuatan spiritual. Jadi dia pasti seperti orang biasa. Jangan khawatir. Tidak apa-apa. Dev menghibur Ellie dengan lembut. Dev, jika kamu memasuki menara ini, kamu tidak akan pernah bisa keluar. Krill tertawa. Dan lingkaran cahaya mulai berkedip di bawah kaki Krill. Melihat ini, Dev tiba-tiba bergegas menuju Krill. Tetapi ketika cahaya menyala, Krill menghilang secara langsung. Dan lingkaran cahaya di tanah menghilang. Ellie, ayo pergi. Dev menarik Ellie dan mulai berlari menuju menara. Dengan putus asa, pintu keluar ditutup oleh gerbang. Dan Dev tiba-tiba membanting dengan telapak tangan, mencoba menghancurkan gerbang di depannya. Tetapi ketika telapak tangan Dev membombardir gerbang, kekuatan anti guncangan yang besar datang pada saat yang sama. Tubuh Dev langsung dikirim terbang keluar, terbang lebih dari 10 meter, dan kemudian jatuh dengan keras ke tanah. Dev, Ellie bergegas dan membantu Dev berdiri. Wajah Ellie penuh dengan kekhawatiran. Dev menepuk tanah di tubuhnya dan berjalan perlahan ke gerbang lagi. Dia melihat gerbang besi setinggi beberapa meter. Tidak ada pola atau ukiran di atasnya. Itu hanya gerbang besi yang besar. Tidak ada yang istimewa tentang itu. Tapi bagaimana kekuatan anti guncangan yang dirasakan Dev barusan bisa begitu hebat? Dev, apakah akan ada formasi di sini? Jadi kamu tidak bisa membuka pintu. Ellie mengingatkan, bahkan jika ada formasi, aku akan menghancurkannya. Mata Dev sedikit menyipit, lalu dia mengepalkan tinjunya erat-erat. Cahaya keemasan berkedip di atas tinju. Dan kekuatan naga mengepung tinju, merusak. Dev meraung marah. Dan kedua tinjunya membanting gerbang besi dengan keras. Ledakan. Itu adalah kekuatan anti kejutan besar lainnya. Kali ini, tubuh Dev terbang puluhan meter dan menghantam dinding dengan keras. Sebelum berhenti, organ dalam Dev berjatuhan. Dan darah tumpah dari sudut mulutnya. Ellie berlari dengan cemas. Dan dengan lembut menyeka noda darah untuk Dev. Dev menatap gerbang besi di depannya. Dan tiba-tiba, sepertinya memikirkan sesuatu. Aku mengerti. Gerbang besi ini adalah untuk memantulkan kembali semua kekuatanku. Semakin aku mengerahkan diriku, semakin kuat kekuatan anti getarannya. Tampaknya mustahil untuk secara paksa melanggar formasi. Dev mengerutkan kening. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan terjebak di sini? Ellie bertanya dengan ekspresi panik. Tidak ada makanan di sini. Dan jika mereka tidak terjebak di sini, mereka akan mati kelaparan. Namun, Dev telah tiba di ranah ini dia. Bahkan jika dia tidak makan atau minum, tidak ada masalah. Tetapi Ellie, tidak. Dia tidak memiliki kekuatan sekarang. Dia hanya orang biasa. Jika dia tidak makan atau minum, dia tidak bisa bertahan beberapa hari. Karena pintu keluarnya tidak berfungsi. Ayo naik dan lihat. Dev mengatur napasnya, dan mulai berjalan menuju menara bersama Ellie. Tapi saat mereka berjalan ke tangga, tirai tipis tiba-tiba menghalangi pintu masuk tangga. Langsung menghalangi jalan ke atas. Dev, kamu juga tidak bisa naik. Ellie sedikit terkejut ketika dia melihat tirai tipis yang tiba-tiba muncul. Ellie, kamu kembali. Aku akan memeriksa situasinya. Dev tidak tahu apa yang sedang terjadi. Jadi dia meminta Ellie untuk mundur. Dev perlahan mengulurkan tangannya ke tirai tipis. Ketika telapak tangannya menyentuh tirai tipis, seluruh tubuhnya terasa seperti tersengat listrik. Segera setelah itu, seperti teknologi tinggi, beberapa gambar muncul dalam sekejap. Meskipun layar berkedip sangat cepat, Dev masih bisa melihatnya dengan jelas.
Ternyata itu adalah orang yang sedang meninju. Dev secara naluriah memberi isyarat beberapa kali sesuai dengan gambar di atas, dan tirai tipis di depannya menghilang. Seketika, Dev, yang tampak terkejut, berjalan dan menemukan bahwa tidak ada bahaya atau halangan. Ellie, kamu bisa naik. Dev melambai ke Ellie. Ellie mengikuti dan bertanya, dengan rasa ingin tahu. Dev, apa yang baru saja kamu lihat? Aku melihat kamu melakukan gerakan. Apakah kamu tidak melihatnya? Ada gambar di layar cahaya, seperti televisi. Dev memandang Ellie dengan aneh. Tidak, saya tidak melihat apa-apa. Saya hanya melihat Anda melakukan gerakan di sana. Ellie menggelengkan kepalanya. Kali ini, Dev sedikit bingung. Mungkinkah hanya dia yang bisa melihat gambarnya? Tapi Dev tidak terlalu memikirkannya. Hal utama sekarang adalah menemukan cara untuk keluar dari menara ajaib kota ini. Ketika Dev dan Ellie akan terus berjalan, juga di tangga, tirai tipis tiba-tiba muncul. Kali ini, Dev langsung mengarahkan tangannya di atasnya, dan rasanya seperti tersengat listrik. Kemudian beberapa gambar muncul. Dev melihat gambar, mengikuti hal-hal di atas, diikuti oleh beberapa gerakan. Kemudian tirai tipis menghilang, dan Dev terus naik bersama Ellie sampai ke level teratas. Itu terjadi di setiap level. Setelah mencapai lantai atas, Dev bisa mengingat serangkaian teknik tinju yang ditampilkan di layar, dan mencobanya langsung di tempat. Ketika Dev selesai berlatih satu rangkaian teknik tinju, lantai atas seluruh menara sihir kota tiba-tiba menjadi terdistorsi. Seperti distorsi ruang. Kemudian cahaya bersinar, dan sesosok perlahan muncul. Dev menyipitkan matanya, dan melihat dari dekat, dan menemukan bahwa itu ternyata seorang lelaki tua, yang mengenakan jubah putih, dengan janggut putih, panjang dan wajah yang baik. Hati Dev menjadi sedikit gugup, tentang kemunculan tiba-tiba seorang lelaki tua di sini. Orang tua itu berjalan perlahan ke Dev dan menatap Dev dari atas ke bawah. Saya tidak berpikir bahwa lelaki tua ini telah menunggu selama ratusan tahun, dan benar-benar menunggu putra naga. Ini memang kehendak Tuhan. Pria tua itu mengangguk puas. Siapa kamu? Kenapa kamu ada di sini? Dev memandang lelaki tua itu dengan heran. Apakah kamu tinggal di sini selama ratusan tahun? Meskipun Dev adalah seorang kultivator, dia masih terkejut bahwa orang tua itu bisa bertahan selama ratusan tahun. Haha, menara penindas iblis. Ini khusus dibuat untuk orang tua ini. Aku sudah dikurung di menara penindas iblis ini selama ratusan tahun. Tapi sayang sekali aku hanya segumpal sisa jiwa lelaki tua. Tetaplah bersamaku, dan saya akan pergi bersamamu. Kamu sekarang telah mempelajari tinju cahaya suciku. Kamu bisa pergi dari sini. Sama seperti orang tua. Ini bisa pergi bersamamu. Orang tua itu tertawa. Ada formasi yang menyegel menara penindas iblis ini. Aku tidak bisa membuka pintu sama sekali. Dev menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan khawatir. Kamu hanya perlu menggunakan tinju cahaya suci. Singkirkan semua kekuatan spiritualmu, dan kamu bisa membuka pintunya. Ingat, kamu hanya bisa menggunakan kekuatan tubuhmu. Orang tua itu memperingatkan Dev. Setelah berbicara, lelaki tua itu perlahan menghilang. Hei, Dev juga ingin bertanya kepada lelaki tua itu apa yang dia maksud dengan putra naga. Tetapi ternyata lelaki tua itu telah menghilang. Dev, bangun, jangan membuatku takut. Pada saat ini, Ellie mengguncang Dev dengan kuat. Suaranya bergetar. Dev membuka matanya dan menemukan bahwa dia benar-benar terbaring di tanah. Dan Ellie memanggilnya dengan cemas.
Melihat Dev bangun, Ellie menghela nafas lega. Kamu membuatku takut setengah mati. Begitu kamu muncul, kamu meninju tanpa pandang bulu. Dan kemudian, pingsan. Lalu kamu mengigau omong kosong. Dev berdiri perlahan, mengerutkan kening dan mencoba mengingat apa yang baru saja terjadi. Mungkinkah aku baru saja bermimpi? Dev merasa sedikit luar biasa. Apa yang kamu impikan? Ellie bertanya dengan aneh. Oh, tidak, Dev menggelengkan kepalanya. Ayo pergi. Bagaimana kita bisa keluar? Gerbang itu dibatasi formasi dan tidak bisa dibuka sama sekali. Ellie bertanya, ikut denganku. Ayo coba. Lagi. Dev menarik Ellie dan berjalan menuju bagian bawah menara. Pada saat yang sama, Krill sedang duduk di balkon sebuah villa dengan lembut, mengocok anggur merah di tangannya, dan melihat menara kota iblis tidak jauh. Sudah 3 hari. Aku tidak tahu apakah Dev itu meninggal. Krill menyesap anggur merah. Pada saat ini, pengurus rumah tangga Zongbo datang dan berbisik kepada Krill Patriark. Tuan Muda, Ning telah membawa seseorang dalam perjalanan ke sini. Selama kita menyerahkan Dev ke Tuan Muda Ning, keluarga Gu kita akan ditempatkan di Kyoto. Yah, setelah keluarga Gu kami memasuki ibu kota, tidak akan lama sebelum aku akan menjadi pemimpin aliansi seni bela diri. Dan seluruh dunia seni bela diri akan mendengarkan perintahku. Mata Krill panas meledak tanpa henti. Dia tidak mau hanya menjadi Raja Barat Laut. Dan dia mencoba yang terbaik untuk membuat keluarga Gu mereka memasuki dunia seni bela diri Kyoto untuk duduk di posisi pemimpin aliansi seni bela diri Kyoto. Ambisi pria ini bisa dibilang sangat besar. Patriark, kita memiliki menara penekan iblis, dan cepat atau lambat posisi pemimpin akan menjadi milik Anda. Tetapi Tuan Muda Ning ada di sini, maka rahasia menara penekan iblis kami tidak dapat disimpan. Dan jika mereka menanyai kita tentang menara penekan iblis, apa yang harus kita lakukan? Zongbo mengingatkan Raja Kepiting, jangan khawatir. Hanya saya yang bisa menggunakan menara penindas iblis ini. Tanpa saya, itu hanya besi tua di tangan orang lain. Krill tersenyum ringan dan berkata dengan percaya diri. Titik 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 titik. Dev di menara penindas iblis sedang berjalan menuruni menara bersama Ellie. Mereka bahkan tidak tahu bahwa 3 hari telah berlalu. Di luar, di menara kota iblis, mereka hanya merasa beberapa jam telah berlalu. Pergi jauh-jauh ke pintu keluar, melihat gerbang besi yang berat. Dev perlahan mengepalkan tinjunya. Dev, Ellie meraih lengan Dev. Dia takut Dev terluka oleh kekuatan kejut. Tidak apa-apa. Kali ini aku pasti bisa membuka pintu besi. Dev menepuk Ellie dengan lembut. Memikirkan lelaki tua itu berbicara. Dev tidak memobilisasi kekuatan spiritual dan kekuatan naga ilahi di tubuhnya, tetapi menggunakan kekuatannya sendiri, disertai dengan otot-otot yang menonjol di lengannya. Dev membanting tinjunya ke arah gerbang besi. Tinju cahaya suci. Dev berteriak keras dan menghancurkan gerbang besi dengan pukulan kejam, bergemuruh. Kali ini, seperti yang diharapkan, tidak ada kekuatan anti-guncangan, dan gerbang besi yang berat itu diguncang oleh pukulan Dev. Dev sangat gembira melihat itu benar-benar berhasil. Dia melemparkan pukulan lagi dalam sekejap. Setiap pukulan adalah kekuatan Dev sendiri, hanya mengandalkan otot-ototnya yang menonjol. Bang, bang, bang. Gerbang besi yang berat mulai bergetar di bawah pukulan-pukulan ini. Apa yang terjadi? Tidak jauh. Krill
yang sedang duduk di balkon, terkejut, dan anggur merah di tangannya jatuh ke tanah. Paman Zong juga mengubah wajahnya. Mungkinkah Dev akan menghancurkan menara? Pergi cepat dan lihat. Krill melompat turun dari balkon dan dengan cepat berjalan menuju menara penindas iblis. Ledakan. Ketika Krill baru saja berlari di bawah menara penindas iblis, tiba-tiba ada suara keras. Gerbang besi yang berat itu tiba-tiba runtuh. Pintu besi terbanting ke tanah, menyebabkan semburan debu. Ketika debu hilang, Dev meraih tangan Ellie dan berjalan keluar. Melihat Dev keluar dari menara, Krill hampir menjatuhkan dagunya. Kamu, bagaimana kamu keluar? Krill tidak bisa mempercayai matanya. Cahaya putih terbang keluar dari menara penindas iblis. Dan kemudian sebuah suara tua muncul di benak Dev. Hahaha, anak muda, terima kasih. Jika Anda memiliki kesempatan, kami akan bertemu Anda di Gunung Iblis. Gunung Iblis. Dev bertanya-tanya sejenak, seolah-olah dia belum pernah mendengar tentang gunung seperti itu. Tapi ini bukan waktunya untuk berpikir. Krill tepat di depannya, dan Dev ingin membunuhnya terlebih dahulu. Setelah Ellie keluar dari menara penindas iblis, kekuatan spiritual di tubuhnya juga pulih seketika, dan kemudian dia menatap Krill dengan marah. Merasakan nafas Dev dan Ellie, wajah Krill menjadi sangat jelek, dan Paman Zong yang ada di belakangnya mengalihkan pandangannya dan berlari. Dia tahu bahwa yang ingin dibunuh Dev hanyalah Krill. Dia hanya seorang pelayan dalam menghadapi hidup dan mati. Tetap hidup lebih penting. Mau melarikan diri ke mana? Melihat Paman Zong hendak melarikan diri, Ellie melompat dan mengejarnya. Dev tidak menghentikannya. Dengan kekuatan Ellie, itu lebih dari cukup untuk membunuh Paman Zong. Kebetulan Ellie penuh amarah, jadi akan lebih baik untuk membunuh Paman Zong itu, untuk melampiaskan amarahnya. Krill, keterampilan apa lagi yang masih kamu miliki? Bahkan jika kamu menggunakannya, itu tidak berguna, maka mati saja. Dengan patuh, Dev menatap Krill dengan ekspresi lucu di wajahnya, dan berkata, wajah Krill muram, dan alisnya dipelintir rapat, seolah-olah dia sedang membuat keputusan. Dev, jangan paksa aku. Biarkan aku hidup. Aku tidak akan pernah memprovokasimu di masa depan. Krill mengertakkan gigi dan berkata perlahan, biarkan kamu hidup. Dev tersenyum dingin. Aku akan membiarkanmu pergi. Apakah kamu berani pergi? Krill tahu bahwa tidak mungkin bagi Dev untuk melepaskannya. Jadi dia menutup matanya sedikit, lalu membukanya tiba-tiba. Baiklah. Mari kita mati bersama. Setelah itu, Krill melantunkan mantra, dan kemudian seluruh manor mulai bergetar, bergemuruh. Suara keras terus berlanjut, gempa bumi bergetar, dan banyak villa mulai runtuh. Segera manor mewah ini menjadi reruntuhan. Segera setelah itu, dari segala arah manor, sinar cahaya melesat langsung ke langit. Kemudian sinar cahaya ini berkumpul dan berubah menjadi kekuatan yang mendominasi, yang langsung memasuki tubuh Krill. Dalam sekejap, napas tubuh Krill melonjak dengan cepat, dan segera menembus ke puncak Wuzong. Wajah Krill penuh dengan kengerian, dan dia tampak sangat kesakitan. Segera, cahaya perlahan menghilang, dan tubuh Krill menjadi jauh lebih menakutkan. Selain itu, nafas di tubuhnya juga telah berubah, seolah-olah dia telah berubah. Melihat Dev di depannya, Krill berkata dengan dingin, aku menghancurkan manor dan menyerap seluruh kekuatan leluhurku. Hanya ketika kamu mati aku bisa menghibur leluhurku. Bahkan jika kamu menggali leluhurmu dari tanah, kamu
tidak akan bisa membunuhku sama sekali. Bagus bahwa tubuhmu dapat mengendalikan kekuatan ini, dan kamu ingin menggunakan kekuatan ini untuk membunuhku. Dev mengangkat sudut mulutnya dengan sedikit jijik di wajahnya. Bisakah aku membunuhmu? Aku akan mencobanya. Setelah Krill selesai berbicara, dia meninjunya dengan keras. Kecepatan Krill sangat cepat, seperti Streamer, tinju cahaya suci. Dev juga melemparkan pukulan mengenai Holy Lightfish yang baru saja dia pelajari. Ledakan. Dengan ledakan keras, tubuh Dev seperti cangkang yang ditembakkan dan berhenti. Setelah menabrak dinding, melihat kulit di tubuhnya, Dev perlahan menggelengkan kepalanya. Sepertinya hanya kekuatan biasa, bahkan tinju cahaya suci dapat menghentikanmu. Kamu terlalu sombong. Krill sangat marah. Dan Dev bahkan tidak memiliki kekuatan untuk memobilisasi tubuhnya. Dan dia hanya mengandalkan kekuatan tubuhnya untuk melawan dirinya sendiri, yang terlalu hina. Benarkah? Saya rasa tidak. Tetapi leluhur Anda tampaknya tidak terlalu baik, dan kekuatan ini tidak kuat. Dev mencibir pada Krill. Pergi ke neraka. Krill hampir mati karena marah. Dan kemudian, pukulan lain dilemparkan ke Dev. Pukulan ini sebanding dengan memberitahu lokomotif yang bergerak. Suara siulan itu tak henti-hentinya, disertai dengan suara pecahnya udara. Ketika Dev melihat ini, dia menegakkan tubuhnya dan waspada, bergemuruh. Tanah benar-benar terkena pukulan ini, dan lubang yang dalam dihancurkan dengan keras. Ini semacam Dev melihat lubang besar di tanah dengan ekspresi serius di wajahnya. Melanjutkan, Krill meraung, dan sosoknya langsung mencapai Dev, dan tinju seperti tangan besi menghantam Dev dengan keras. Krill telah menjadi marah saat ini, dan dia tidak pelit dengan energi di tubuhnya. Ketika Dev melihat ini, kekuatan spiritual dantiannya langsung mengembun. Dan kemudian dia meninjunya. Ledakan. Dengan pukulan keras, tubuh Krill mundur 3 langkah berturut-turut. Sementara, tubuh Dev langsung terbang. Benar saja. Sudah 2 kali. Dev menstabilkan tubuhnya, dan matanya menunjukkan niat bertarung yang kuat. Semakin kuat lawan, semakin kuat keinginan Dev untuk bertarung. Jika dia bisa menyerang lawan sampai mati, itu tidak ada artinya bagi Dev. Dev mulai memperhatikan cahaya keemasan di tubuhnya meroket, dan lapisan sisik emas memancarkan cahaya yang menakjubkan di bawah sinar matahari. Tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan dibawa ke titik ekstrim oleh Dev. Pada saat ini, seluruh tubuh Dev ditutupi dengan sisik emas, dan tubuh juga agak keras. Tidak peduli seberapa kuat tubuh emas itu di hadapan kekuatan absolut, itu akan hancur dengan 1 pukulan. Setelah 2 pukulan, kepercayaan diri Krill meledak. Dia belum pernah merasakan kekuatan yang begitu menakutkan. Tetapi kekuatan ini hanya berumur pendek. Ketika kekuatan itu menghilang, hidup Krill juga akan menjadi akhir. Tetapi saat ini Krill tidak punya pilihan lain. Manor telah dihancurkan, dan dia sekarang hancur hanya untuk binasa bersama Dev. Kalau begitu cobalah. Kekuatan naga di tubuh Dev meletus, dan cahaya keemasan melintas di atas tinjunya. Dan lapisan cahaya yang terlihat dengan mata telanjang berubah menjadi 2 naga emas mini mengelilingi tinju Dev. Tinju cahaya suci. Dev menggunakan kekuatan naga untuk menggunakan tinju cahaya suci yang baru saja dia pelajari. Kekuatan tinju cahaya suci dapat menghancurkan gerbang besi yang berat dengan kekuatan tubuh saja. Sekarang jika kekuatan naga digunakan bersamaan dengan kekuatan tinju cahaya suci, itu akan meningkat ratusan kali lipat. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.